Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindi Gustia, berasal dari kelas B, shift 1. Saya akan menjelaskan tentang UAS basis lab, basis data. Yang pertama adalah ada RD penjualan, di mana terdapat 5 tabel, yaitu tabel pelanggan, transaksi penjualan, barang, transaksi pembelian, dan pemasok. Yang pertama yaitu menentukan foreign key dan juga primary key-nya. Dengan membuat tabel menggunakan sintak create table, di mana yang pertama yaitu tabel pelanggan Leni, primary key-nya adalah ID pelanggan, dan tabel barang Leni, primary key-nya adalah kode barang. Yang selanjutnya adalah tabel pemasok Leni, primary key-nya adalah ID pemasok. Selanjutnya, tabel transaksi penjualan Leni, di mana terdapat foreign key ID pelanggan yang dihubungkan ke tabel pelanggan Leni. Selanjutnya, foreign key kode barang yang dihubungkan ke tabel barang Leni di bagian kode barang juga. Selanjutnya ada tabel transaksi pembelian Leni, di mana juga terdapat foreign key ID pemasok yang dihubungkan ke tabel pemasok Leni, dan foreign key kode barang yang dihubungkan ke tabel barang Leni di bagian kode barang. Yang kedua adalah insert table, yaitu digunakan untuk memasukkan data-data ke dalam tabel, di mana data yang bertipe string tidak menggunakan tanda petik, sedangkan tipe data integer tidak menggunakan tanda petik. Select itu digunakan untuk menampilkan seluruh kolom-kolom yang setelah kita insertkan, yaitu dapat dilihat pada gambar, yaitu select from pelanggan, select bintang from, tabel pelanggan, dan tabel barang, dan tabel-tabel lainnya. Selanjutnya adalah update dan delete. Pada update digunakan untuk memperbaharui data yang ada pada tabel. Pada sintak saya mengupdate tabel barang Leni, di mana set harga jualnya itu 7.000, yang mana saya akan mengubah kode barang DY 912, sehingga pada sintak pada output terlihat tidak ada lagi yang sebelumnya harga jual pada kode DY 912 itu adalah 6.000 menjadi 7.000. Sedangkan delete adalah untuk menghapus data yang ada pada dalam tabel. Pada sintak ini saya menghapus dari tabel transaksi pembelian Leni, di mana pada kolom harga belinya itu adalah 23.000. Sehingga setelah saya selekkan, tidak ada lagi harga beli 23.000 serta kolom-kolom data lainnya. Selanjutnya adalah query select. Pada query select ini, yang pertama yaitu select bintang from pemasok Leni akan menampilkan seluruh kolom-kolom dari pemasok Leni itu. Sedangkan yang kedua saya menyebutkan satu-satu, yaitu ID pemasok, nama pemasok, dan alat pemasok dari pemasok Leni. Sehingga yang ditampilkan yang hanya yang saya tuliskan. Select dengan kondisi where. Pada select kondisi where ini, saya menggunakan sintak select from dari tabel transaksi pembelian ini, di mana harga belinya itu adalah 5.000, sehingga yang ditampilkan adalah harga belinya hanya 5.000, sedangkan harga-harga yang lainnya tidak ditampilkan. Select dengan menggunakan AND dan OR. Pada operator AND digunakan untuk menampilkan data dengan kedua kondisinya itu harus terpenuhi. Di mana di sini saya menggunakan sintak from menampilkan seluruh kolom tabel barang Leni, di mana kondisi pertamanya itu harga jualnya itu harus 5.000 dan harga belinya itu adalah 3.000. Sehingga pada output dapat dilihat terdapat dua tabel saja.
Sedangkan OR digunakan untuk menampilkan data setidaknya salah satu kondisinya itu benar. Sehingga pada sintaknya itu dapat kondisi where ID pelanggannya itu NA901 atau alamat pelanggannya itu di Pariaman. Sehingga terdapat 3 outputnya. Selanjutnya adalah select dengan operator like dan not between. Pada operator like ini digunakan untuk mencari suatu data, di mana saya menggunakan select dari menampilkan from pemasok Leni, tabel seluruh pemasok Leni, di mana where nama pemasoknya itu harus memuat huruf A, sehingga pada output ditampilkan nama pemasoknya itu adalah Taehyung dan Suga saja, di mana kedua nama tersebut ada huruf A-nya. Selanjutnya adalah select not between. Sebenarnya between ini digunakan untuk menangani operator jangkauan. Nah, pada sintaks saya menggunakan select seluruh kolom dari tabel barang Leni di mana stok barangnya ini not between tidak berada pada jangkauan 12 dan 20 hingga 20. Sehingga yang ditampilkan adalah data-data atau data-data dari kolom yang dengan stok barangnya itu di bawah 12 dan di atas 20 saja. Nah, pada grup selanjutnya adalah order by dan group by. Pada order by ini saya digunakan untuk mengurutkan data. Di sini terdapat ascending dan descending. Nah, pada sintaks saya select dari menampilkan seluruh kolom dari tabel pemasok Leni menggunakan order by alamat pemasok, nama pemasok. Di sini akan mengurutkan berdasarkan alamat pemasok karena lebih dituliskan lebih awal, di mana alat pemasoknya itu adalah diurutkan berdasarkan yang terkecil ke yang terbesar. Lain halnya jika menggunakan descending. Nah, pada selanjutnya adalah group by digunakan untuk mengelompokkan data. Pada outputnya menampilkan kode barang dengan agregat count, yaitu menghitung jumlah baris dari tabel transaksi pembelian Leni yang dikelompokkan berdasarkan kode barang. Sehingga pada kode DY912 itu terdapat dua kolom atau dua baris tabel yang memiliki kode barang yang sama. Selanjutnya adalah penggunaan operator, yaitu yang pertama yaitu cross join. Cross join ini digunakan untuk menggabungkan setiap baris dari tabel pertama yang kedua. Sebenarnya itu akan menghasilkan perkalian dari jumlah baris yang pertama dan kedua ini. Di sini saya akan menampilkan ID pelanggan dan nama pelanggan dari tabel pelanggan serta kode barang dan nama barang dari tabel barang Leni. Dapat dilihat outputnya pada gambar dan juga inner join. Inner join digunakan untuk mengembalikan atau mengembalikan semua baris yang muncul kedua tabel dengan relasi pemerintah on. Di sini inner join itu sama dengan irisan, di mana kondisinya itu harus dari tabel pertama itu harus sama dengan tabel yang kedua sehingga bisa ditampilkan. Di sini saya men-select ID pemasok dan nama pemasok dari banyaknya dari tabel transaksi dari tabel pemasok dan juga kode barang dan banyaknya pemasok dari transaksi pembelian. Dengan kondisinya itu ID pemasok di tabel pemasok itu harus sama dengan ID di tabel ID pemasok di tabel transaksi pembelian sehingga didapatkan outputnya seperti gambar. Selanjutnya adalah full join, yaitu full join adalah gabungan dari left join dan right join, sehingga pada outputnya didapatkan bahwa terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, banyak transaksi, dan kode barang.
Pada sintak tersebut, saya menggunakan 3 gabungan tabel, yaitu pelanggan Leni yang dialiaskan dengan P, transaksi penjualan Leni dialiaskan dengan T, dan barang Leni dialiaskan dengan B. Pada output terdapat 0 pada Nasya karena tidak melakukan pembelian barang, serta untuk kode barang PD 972 tidak ada yang membelinya. Selanjutnya adalah Any dan Axis. Any ini adalah untuk membandingkan sebuah nilai dengan sejumlah nilai dalam subquery. Any ini akan bernilai benar jika perbandingannya bernilai benar. Pada output akan memunculkan harga beli dan kode barang dari transaksi pembelian Leni, di mana harga beli ini harus Any atau dari select, di mana kondisi banyak pembeli itu harus pembelian itu harus besar sama 78, sehingga ditampilkan adanya harga beli dengan kode barang 5.000 dan 3.000 yang hanya memenuhi banyaknya pembelian itu besar dari 78. Selanjutnya adalah operator axis. Pada axis ini digunakan untuk memeriksa apakah ada baris di transaksi penjualan Leni sesuai dengan kondisi harga jualnya itu besar sama 5.000. Sehingga pada output didapatkan 4 nama barang dan kode barang yang memenuhi kondisi. Selanjutnya adalah view data. Yang view ini adalah hasil dari sebuah query disimpan dalam basis data dianggap sebagai tabel virtual digunakan mengakses data dari satu atau lebih tabel. Pada sintak ini menggabungkan 3 tabel, yaitu barang Leni, transaksi penjualan Leni, dan penjualan Leni. Menggunakan operasi inner join. Pada outputnya akan memunculkan nama barang, kode barang, dan ID pelanggan, dan banyak transaksi. Inner join-nya berdasarkan kode barang antara tabel barang dan transaksi, serta inner join-kan lagi dengan ID pelanggan antara transaksi dan pelanggan. Karena inner join, maka tidak terdapat 0. Di sini kita untuk view ini kita bisa memanggilnya itu tidak menggunakan inner join lagi, bisa menggunakan nama tabel yang telah kita buat pada create view sebelumnya. Pada soal nomor 2, yaitu terdapat data penduduk Sumbar 2020 berdasarkan gender. Pertama, deskripsi tabel, dan juga create table, pembuatan tabel, di mana primary key-nya adalah nomor. Terdapat insert table dan juga select table. Selanjutnya adalah ascending dan descending. Pada ascending mengurutkan data berdasarkan dari yang terkecil yang ke besar. Pada output, pada sintaks saya mengurutkannya berdasarkan wilayah yang dari A ke Z, sehingga yang pertama adalah agam. Sedangkan descending kebalikannya mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dari Z ke A, sehingga yang pertama disebutkan adalah tanah datar. Selanjutnya adalah alias kolom. Alias ini digunakan untuk mengganti nama kolom yang ada pada hasil query. Di sini saya menselect pria dengan aliaskan dari jumlah penduduk pria, dan wanita dialiaskan dengan jumlah penduduk wanita, sehingga pada outputnya pada judul kolom itu sudah berubah. Selanjutnya adalah maksimum dan minimum. Pada maksimum menggunakan sintaks select max pria dan wanita. Di sini pada max pria didapatkan 456.329 dan max wanita adalah 452.711. Begitu juga dengan minimum yang menggunakan sintaks min. Dapat dilihat outputnya pada gambar. Selanjutnya adalah rata-rata, nilai total, dan standar deviasi. Saya mengkelompokkannya yaitu berdasarkan gender, yaitu pria dan wanita. Pertama, mencari rata-rata kita bisa menggunakan
average atau AVG tergantung wanita dan atau prianya. Begitu juga dengan nilai total menggunakan SUM, standarisasi menggunakan STD. Selanjutnya adalah self-join. Self-join ini adalah proses join dengan tabel itu sendiri selayaknya dua tabel. Pada di sini terdapat empty set karena kondisinya itu kondisi where tidak memenuhi dan tidak ada data yang sama di kolom wanita ataupun pria. Selanjutnya adalah subquery dengan operator yang berbeda. Yang pertama, average menggunakan operator kecil. Di sini saya select data seluruh kolom dari data jumlah penduduk sumber, di mana akan ditampilkan nilai wanita di mana kecil dari rata-rata pria atau average pria, di mana average pria ini dapat dilihat pada output tersebut, sehingga yang ditampilkan itu hanya nilai data wanita yang kecil di bawah rata-rata pria. Dilihat terdapat 10 tabel yang dimunculkan. Selanjutnya adalah max menggunakan operator besar sama. Di sini menampilkan seluruh kolom tabel dari data, di mana akan menampilkan nilai pria harus besar sama dari max wanita, di mana max wanita adalah 452.711, sehingga yang data yang hanya di data pria yang hanya di atas nilai itu hanya satu, yaitu pada wilayah Padang. Selanjutnya adalah average menggunakan operator sama dengan. Di sini saya juga menselect seluruh kolom dari data tabel akan memunculkan nilai wanita sama dengan di mana nilai wanita ini harus sama dengan average atau rata-rata pria, di mana rata-rata pria adalah 146.650, sekian. Karena tidak ada yang sama pada nilai wanita, sehingga hasilnya adalah empty set. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.